Nama Ya. kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama saya Iron. Nam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, apa kabar? Salam jumpa kembali bersama saya Nur Selasari di Dialog Podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan juga nanti kalau sudah selesai, di like, share, and comment. Baik Sobat Podcast, kami informasikan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pelaihari, antara lain tentang pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas. Dan pada kesempatan kali ini kami hadirkan seorang narasumber dari Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pelaihari, Ibu Sri Nupriyah, SPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu bisa hadir di podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Disapa dulu Bu, Sobat Podcast. Hai sahabat podcast, perkenalkan nama saya Sri Nupriyah SPDI. Saya mengajar di SLB Negeri 1 Pelaihari. Iya. Baik, untuk tema podcast kita kali ini yaitu seputar disabilitas. Ibu Nupriyah bisa menjelaskan apa itu disabilitas dan juga penyandang disabilitas. Silakan Bu. Ya, kita sering ya mendengar penyandang disabilitas. Nah, siapakah penyandang disabilitas itu? Mereka adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik, dan mereka juga memiliki hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi. Iya. Kemudian jenis untuk penyandang disabilitas itu sendiri bisa disebutkan Bu? Bisa, ini dari yang ada di SLB ya, Iya. khususnya yang ada di SLB Negeri 1 Pelaihari itu ada beberapa disabilitas. Itu yang pertama adalah tunanetra. Nah, tunanetra itu memiliki gangguan penglihatan. Mereka cenderung dalam keadaan ini buta, bisa buta total, bisa low vision namanya, jadi separuh ada penglihatan. Terus yang kedua itu tunarungu. Tunarungu itu mereka memiliki gangguan pendengaran. Yang ketiga tunagrahita. Tunagrahita itu mereka memiliki gangguan intelektual. Yang keempat itu anak tunadaksa, mereka memiliki gangguan fisik. Nah, ada yang lumpuh layu ya atau kaku. Dari lahir itu ya Bu? Iya, bisa bawaan lahir, bisa juga Penyakit. bukan, mungkin mereka ada yang kecelakaan. Terus yang kelima itu tunalaras. Nah, mereka itu memiliki gangguan perilaku atau sosial. Terus yang keenam autisme. Nah, autis itu memiliki gangguan dalam berinteraksi. Iya. Dari sekian Itu secara banyak umum tadi, ya. dari sekian banyak tadi jenis-jenis penyandang disabilitas, mungkin cara berkomunikasinya dengan penyandang disabilitas itu berbeda-beda ya Bu ya? Mungkin Iya, bisa beda-beda. dijelaskan Bu? Pada dasarnya untuk disabilitas yang lain itu karena mereka kan tidak punya hambatan, yang lebih susah berkomunikasi itu jika mereka memiliki hambatan pendengaran ya, anak tunarungu tadi. Kita ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi kepada mereka. Yang pertama itu bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat di sini bisa menggunakan sibi atau bisindo. Terus yang kedua dengan menggunakan bahasa bibir. Menggunakan bahasa bibir. Yang ketiga, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi di handphone, karena sekarang kan zamannya teknologi ya. Nah, Berarti ada aplikasi iya, tersendiri untuk penyandang ada disabilitas. aplikasinya. Terus yang terakhir sudah nggak bisa ini, yang terakhir itu bisa dengan menggunakan kertas dan pena kita tulis apa yang kita maksudkan kepada mereka. Iya. Kalau yang lain itu nggak ada ini,
nggak ada kiat-kiat tertentu, karena mereka bisa mendengar dan mereka bisa berbicara. Cuman ada sedikit ini juga kan, harus perlakuan khusus, misalkan untuk anak tunanetra. Nah, dia kalau berbicara nggak masalah ya, cuman misalkan kita mau menuntun kemana, mungkin ke lingkungan, ada ke ruangan tertentu, itu lebih bagus kita tuntun. Jadi jangan ditarik tangannya terus kita bawa ke tempat yang kita tuju, tapi kita tuntun. Nah, itu untuk anak tunanetra. Cara memperlakukannya mungkin ya. Kalau untuk karena mereka bisa mendengar dan berbicara, jadi kita sampaikan aja maksud ekspresi kita apa, yang kita memegang atau kita membawa mereka seperti apa. Kemudian kalau alat-alat bantu yang digunakan untuk masing-masing ketunaan itu apa aja, Bu? Ya, kalau untuk tunanetra kan bisa pakai tongkat. Nah, tongkat ada penuntun, mungkin mereka membawa pendamping. Terus kalau alatnya kan tongkat. Nah, kalau untuk anak tunarungu itu ada namanya hearing aid ya, alat bantu dengar. Jadi dipasang di sini, mereka bisa mendekat, cuman enggak ini, tergantung anaknya kan, bisa masih ada sisa-sisa pendengaran lah. Bisa dia menggunakan alat bantu. Kalau untuk anak tunadaksa itu dia menggunakan bisa kursi roda atau itu apa namanya, kruk, bisa juga. Kalau yang lain kan bisa jalan sendiri, anak yang tunagrahita sama tunalaras, autis juga. Iya. Kemudian hambatan apa yang biasa dialami untuk mendampingi para penyandang disabilitas ini, Bu? Ya, tadi kan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau untuk anak tunanetra kan dia hambatannya di penglihatan. Nah, di penglihatan. Terus kalau anak tunarungu kan dia di pendengaran dan bicara ya. Terus untuk anak tunagrahita dia di intelektual. Nah, dia IQ-nya di bawah rata-rata. Terus yang keempat anak tunadaksa, dia hambatannya cuma fisik, dia nggak ada ini, intelektualnya bagus, cuman hambatannya di fisik, dia cacat di kaki atau di tangan. Nah, itulah yang menghambat aktivitasnya bergerak. Aktivitasnya. Terus yang lainnya, yang kelima itu autis. Autis kan dia susah berinteraksi. Karena mungkin tidak fokus, dia fokus dengan dunianya sendiri. Sehingga memang dia sulit berkomunikasi dengan orang lain. Kalau tunalaras itu kita harus memberikan perhatian lebih lah, karena dia kan ada gangguan perilaku sosial, jadi kita lebih mengayomi ya, lebih memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian Bu, setiap ketunaan itu tentunya punya ciri khas atau kelebihan masing-masing. Mungkin bisa dijelaskan juga, Bu. Karena pada dasarnya ya setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan mereka yang saya sebutkan tadi kan. Kalau kelebihan mereka itu untuk anak tunanetra, dia lebih dan ahlinya di bidang suara. Jadi mereka itu ahli dalam menyanyi, mengaji. Nah, vokalnya bagus ya, Bu. Dia vokal. Karena dia kan nggak ada ini, cuman mata aja kan hambatannya, tapi dia memiliki suara yang rata-rata itu kalau untuk anak tunanetra suaranya bagus. Tunanetra bisa juga di olahraga itu dia ahli di catur. Nah, di catur dia pakai insting, padahal kan nggak ngeliat kan langkah-langkahnya, cuman dia ahlinya di situ. Terus yang kedua anak tunarungu. Nah, tunarungu ini karena dia itu tidak mendengar dan berbicara, dia kan lebih fokus untuk melakukan sesuatu. Jadi dia lebih ahli atau lebih kelebihannya itu di bidang keterampilan, kayak menjahit, terus hantaran. Kami banyak kalau di SLB itu banyak beberapa keterampilan, ada menjahit, ada tata boga itu, terus ada hantaran, kriya kayu, nah sendal. Nah, kami memproduksi sendal itu. Nah, terus membatik, banyak kreasi barang bekas, banyak lah. Yang jelas itu untuk anak tunarungu dia lebih fokus ke keterampilan itu, dia lebih kreatif juga. Itu kelebihan dari tunarungu karena dia tadi fokus ya, Bu, ya, tidak mendengar, tidak berbicara.
Terus anak Grahita. Grahita ya. Grahita. Nah, kalau Grahita ini dia ahlinya di olahraga. Oh, karena mengandalkan fisik ya Bu ya. Jadi dia di bidang olahraga itu lebih ahli dan lebihnya memang ya di situ Tidak bidang perlu pemikiran yang iya, tidak perlu seperti apa. pemikiran yang lebih ini, tidak perlu kreatif kan. Cuman dia lebih Harus kuat olahraga lari iya, misalnya atau lari, bulu tangkis misalkan, atau ya pokoknya di bidang olahraga lah dia larinya. Terus tunadaksa itu dia ahlinya di bidang IT, desain grafis, itu bikin web. Nah, itu tunadaksa. Autisme juga sama, bisa bidang IT juga, dia juga bisa mendesain juga bisa kalau autis kan. Terus apalagi ya, dia melukis juga bisa. Oh, autis juga iya, bisa, melukis ya? Untuk autis. Kalau yang tunalaras tadi ada kelebihannya, dia kan nakal nih. Nah, kalau itu biasanya cerdas aja ya sebenarnya. Cerdas saja, cuman tidak bisa dipusatkan dalam satu keahlian, tergantung anaknya kan. Iya, kalau yang tunanetra sampai ke autis tadi memang cirinya ya di situ. Kalau tunalaras ini random lah. Iya. Bisa juga di olahraga bisa gitu, di keterampilan juga bisa, karena dia kan nggak ada hambatan apa-apa. Tergantung anaknya ya. Baik Bu, terima kasih sudah menyampaikan informasi seputar disabilitas, tapi tampaknya belum lengkap kalau kita tidak menyaksikan seperti apa sih contohnya benar. Ya Harus praktek bahasa isyarat itu jadi seperti kelihatan, apa. Dan kita hadirkan narasumber kita yaitu pengajar dari juga SLB Negeri 1 Pelaihari dan juga muridnya Ibu pengajar Ibu Erlisawati SPD dan juga muridnya M. Gozairon. Iya, kita saksikan bersama-sama contoh dari bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas. Baik, Sobat Podcast, kita akan mempraktekkan beberapa komunikasi dasar untuk bahasa isyarat untuk tunarungu. Baik Bu, misalkan saya berikan contoh ya pertanyaannya seperti apa, nanti muridnya yang jawabnya ya Bu ya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian misalnya nama ya. Kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama saya Iron. Nama tadi nama ya. Oh, begini. Nama kamu saya. Kamu siapa? Betul. Kalau saya. Oh iya. Kemudian kalau misalnya apa? Siapa tadi gini ya. Siapa? Kalau apa? Apa dibalik apa. Oh iya. Kemudian kalau misalnya hari gimana Bu? Hari. Senin, Selasa, Rabu. Ini hari. Senin. Selasa. Rabu. R. Kamis. Jumat. Huruf J. Kelingking. J. Jumat. Iya. Sabtu. Minggu. Kalau huruf-huruf sendiri ada juga abjad. Ada. Bisa contoh A, B, C, D, E sampai E ya. Iya. Kamu A, B, C, D, E. Tapi saya juga ada pernah lihat kayak A tuh begini. Bisindo, betul. Oh, ada bedanya ya. Coba bisa dikasih contoh. B, C, D. Oh, berarti ada dua macam ya Bu. Betul. Iya. Kemudian kalau terima kasih seperti apa? Terima kasih. Baik, Sobat Podcast, terima kasih sudah menyaksikan podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Baik, Sobat Podcast, terima kasih sudah menyaksikan podcast Pengadilan Agama Pelaihari, di mana kali ini sangat spesial dengan narasumber dari Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pelaihari. Dan kami informasikan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari sudah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi
transportasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi jika Anda menemui petugas kami ada yang meminta imbalan atau melakukan pungutan, harap segera melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Pelaihari, bisa melalui telepon atau WhatsApp di nomor 081151504444. Dan kami juga menerima layanan konsultasi melalui WhatsApp di nomor 081254598875. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast kami dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda di tiap episodenya, hanya di YouTube channel Pengadilan Agama Pelaihari. Terima kasih sudah bersama kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.